Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita bikin al-hadisipun Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis 30. Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis 30. Selalu dipuniati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah lawat watun awrahatun fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab. Wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok, bayani minal mu'minina, dari orang-orang iman, iktatalu, perangan mereka atau berperang mereka, fa aslihu, maka mendamaikanlah kalian, bainahuma, di antara keduanya. Fasammahum, maka menamakan siapa Nabi hum pada mereka, al-mu'minina, orang-orang iman. Al-mu'minina, orang-orang iman. Surat Hujurat ayat 9. Surat Hujurat ayat 9. Di bab jika ada dua golongan atau dua kelompok orang iman berperang padudon, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi kalau kamu mendamaikan kedua kelompok tersebut, Nabi menamakan bahwa mereka itu orang iman. Orang iman itu ya tidak saling bermusuhan gitu. Nomor hadis 30. Hadatsana Abdurrahman bin Mubarak, hadatsana Hamad bin Yaidin, hadatsana Ayub wa Yunus anil Hasan anil Ahnaf bin Qaisin. Qala, berkata siapa Ahnaf, zahabtu, berangkat aku, la angsura, supaya menolong aku, hadzar rajula, ini laki-laki. Falakiani, maka menjumpaini padaku siapa Abu Bakrah. Faqala, maka berkata siapa Abu Bakrah, aina, kemana turidu, menghendaki engkau, Ahnaf. Kultu, berkata aku Ahnaf, angsuru, menolong aku, hadzar rajula, pada ini laki-laki. Qala, berkata siapa Abu Bakrah, irji, kembalilah kamu. Fa ini, maka sungguhnya aku Nabi, sami itu mendengar aku, Rasulullah, pada utusannya Allah Shallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, idzal talqa, ketika berjumpa siapa al-muslimani, dua orang iman, bisayfaihima, dengan pedang keduanya, dengan kedua pedang keduanya, fal qatilu, maka orang yang membunuh, wal maqtulu, dan orang yang dibunuh, iku finnar, di dalam neraka. Fakultu, maka berkata aku Abu Bakrah, ya Rasulullah, hadzal qatil, hadza ini al-qatilu, orang yang membunuh. Orang yang membunuh masuk neraka biasa. Fama, maka apa balul maqtul, tingkahnya orang yang dibunuh. Qala, menjawab siapa Nabi, inau, sesungguhnya orang yang dibunuh karena ada harison, ingin
ala qatli sahibi, atas membunuh sahabatnya Maktul. Jadi ketika itu Ahnaf berangkat pergi untuk menolong seorang laki-laki, rajul, orang iman yang berperang ya dengan orang iman. Nah, sementara itu dulu gitu. Maka aku bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, kamu mau kemana Ahnaf? Saya jawab, aku akan menolong ini rajul. Kembalilah kamu. Jawabnya Abu Bakar, kembalilah kamu. Saya mendengar Rasulullah bersabda, ketika dua orang muslim berjumpa dengan menghunus kedua pedangnya, artinya pedangnya dihunus, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu masuk neraka. Abu Bakar bertanya, Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, kalau yang membunuh ini masuk neraka, ya semestinya lah dia membunuh orang iman. Lah yang dibunuh ini kok masuk neraka itu gimana loh? Itu karena dia juga berkeinginan membunuh temannya itu tadi, tapi ya kedisian lah. Kedahuluan dia terbunuh. Jadi keinginan membunuh sama-sama mempunyai, sehingga qatul wa maktul finnar. Jadi jangan sampai kita sebagai orang-orang iman saling menumpahkan darah sesama orang iman, karena yang menumpahkan, yang ditumpahkan atau yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka, padahal kita beriman ini tujuannya masuk surga. Babun bab zulmun, penganiayaan, duna zulmin, selain penganiayaan. Nomor hadis 31. Hadatsana Abul Walid, qala berkata siapa Abul Walid. Hadatsana Su'bah, qala berkata siapa Bukhari. Wa hadatsani Bisrun, qala berkata siapa Bisrun. Hadatsana Muhammadun an Su'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdillah, qala Abdillah, lama nazalat, ketika turun apa ayat, alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka, walam yalbisu, dan tidak mencampur mereka, imanahum, pada iman mereka, bidzulmin, dengan penganiayaan. Surat Al-An'am ayat 82. Qala berkata siapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayuna, mana kita, lam yadlim, yang tidak menganiaya. Fa'angzala, maka menurunkan siapa Allah, inna syirka, sungguhnya syirik atau perbuatan menyekutukan Allah, iku ladulmun, penganiayaan, adimun, yang besar. Maksudnya dulmun itu ya penganiayaan itu maksudnya syirik. Surat Luqman ayat 13. Ketika turun surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan penganiayaan. Nah, ketika mendengar itu, ini gua surat Al-An'am ayat 82. Saya bacakan lengkapnya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di orang-orang yang beriman dan tidak mencampur mereka keimanan mereka dengan penganiayaan, maka mereka itu
keamanan, dan mereka itu mendapat orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, mendengar karena belum diterangkan bidulmin itu, sahabat Nabi bertanya, loh, mana dari kita yang tidak menganiaya? Biasa toh kita itu manusia itu sengaja atau tidak sengaja sering menganiaya pada temannya, ya, pada sahabatnya, pada tetangganya. Tidak terasa itu menganiaya. Siapa Nabi? Nah, kemudian Nabi dituruni surat Luqman ayat 13 yang dimaksud dzulmin itu dikatakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah penganiayaan yang besar. Jadi yang dimaksud la yalbisu imanahum bidzulmin itu tidak mencampur adukkan imannya dengan kemusyrikan, dengan syirik pada Allah. Maka orang-orang tersebut akan mendapatkan rasa aman dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Kan kalau belum diterangkan kan ya memang ya belum jelas bidulmin penganiayaan. Umumnya setiap orang itu ya pernah menganiaya pada keluarganya, dirinya, pada tetangganya, sahabatnya. Tapi yang dimaksud imanum bidul min layal basu, imanum bidul min ini adalah tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, menyekutukan pada Allah. Diterangkan di dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun adzim. Nanti di gathuk kita dengan Quran ini pas ngaji itu. Oh, surat Al-An'am ayat 82 itu gaduannya itu ya. Diterangkan di dalam surat Luqman ayat 13. Babun bab alamatil munafiki, tanda-tandanya orang munafik. Tanda-tanda orang munafik. Nanti berapa hadis tadi? Nomor hadis 32. Hadatsana Sulaiman ya Abu Rabi qala berkata siapa Sulaiman. Hadatsana Ismail ibnu Ja'farin qala berkata siapa Ismail. Hadatsana Nafi ibnu Malik ibni Abi Amirin ya Abu Suhailin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Ayatul munafiki, tanda-tandanya orang munafik. Salasun 3. Idza hadasa, ketika bercerita dia orang munafik itu kadzaban, dusta. Wa idza wa'ada, dan ketika berjanji dia munafik iku ahlafa, nulayani itu menyelisihi. Wa idza tumina, dan ketika dipercaya dia khona, khianat. Nabi bersabda tanda-tandanya orang munafik itu ada 3, yaitu ketika dia bercerita dusta. Kalau bercerita itu seringnya dusta untuk biar ditertawakan atau gimana, tapi senengnya dusta. Memang untuk berkata jujur itu ya perjuangan gitu. Dan orang itu kalau sudah suka berdusta itu akan diikuti dusta-dusta yang lain ya. Ketika dia berdusta sekali, maka dia akan berdusta yang kedua untuk menutupi dusta yang pertama, dan begitu terus. Dia akan berlanjut dusta ketiga untuk menutupi dusta pertama dan kedua. Maka jangan sampai kita berusaha yang jujur gitu. Jangan sampai berdusta. Opo anane.
Kalau ada yang membuat slogan jujur ajur itu tidak begitu. Jujur ya menuju ke surga. Yang kedua, ketika dia berjanji menyelisih. Dia berjanji-janji menyelisih. Karena tanpa insya Allah. Kalau pakai insya Allah itu kan ada pengecualian insya Allah. Itu. Kalau orang tidak pakai insya Allah itu ya berarti menyelisih toh. Harus insya Allah. Dan ketika dipercaya dia khianat. Ketika dipercaya dia khianat. Kayak orang Jawa bilang unda ing pawarto sudoning kiriman gitu ya. Orang-orang itu nek berita itu akan bertambah itu. Menyampaikan satu berita itu akan bertambah. Sebenarnya beritanya hanya 2 kata, diceritakan menjadi 4 kata, kemudian diceritakan lagi menjadi 6 kata dan seterusnya itu. Terus berkembang gitu. Sudaning kiriman ya biasanya sudaning kiriman nih nek dititipi kon nyampekin sesuatu itu ya, sudah gitu itu sifat-sifat munafik itu kon nyampekin ini tak titipi uang 1.100.000 ya. Oh iya, pandang disampaikan ke sana hanya 1 juta. Itu lah 100 kan untuk transport loh, bukan begitu. Sampaikan dulu 100.100.000 yang kalau minta transport ya nembung saja gitu. Jangan memotong gitu. Oh. Suka khianat gitu. Nomor 33. Hadatsana Qabisah bin Uqbah qala berkata siapa Qabisah. Hadatsana Sufyan anil A'mas an Abdillah bin Murrah an Marsruq an Abdillah bin Amr anna Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Arbaun 4 man barang siapa kuna ada 4 perkara fi di dalam man karena maka ada siapa man iku munafikon kholison orang munafik yang murni. Ada 4 perkara jika perkara itu ada di dalam seseorang maka orang itu dikatakan munafik murni, orang munafik. Waman dan barang siapa kanat yang ada fi di dalam man apa khoslatun bagian minhuna dari 4 kanat maka ada fihi di dalam man apa khoslatun bagian minan nifaki dari kemunafikan hatayada'aha sehingga meninggalkan siapa man pada bagian dan barang siapa yang ada bagian dari 4 perkara ini maka dia mempunyai bagian kemunafikan sehingga dia meninggalkan bagian itu. Apa itu? 1. Idza tumina ketika dipercaya khona kianat siapa man. Wa idza hadasa dan ketika bercerita siapa man kadzdzaba dusta. Wa idza ahada dan ketika berjanji siapa man wadaro cidro. Wa idza khasama dan ketika sehingga padu itu ya bertengkar fajaro lacut siapa man. Taba mengikuti pada hadisnya Sufyan siapa Syu'bah anil A'mas. 4 perkara itu 1 ketika dia dipercaya khianat. 2
Dua, ketika dia bercerita itu dusta. Tiga, jika berjanji dia cidro, nulayani, menyelisih. Dan ketika bertengkar dia lacut. Bertengkar lacut itu ya menjelekkan orang tuanya yang diajak bertengkar. Itu lacut. Kalau dia menjelekkan orang tuanya yang diajak bertengkar, maka otomatis dia menjelekkan orang tuanya sendiri, karena mesti yang dijelekkan akan membalas begitu. Itu padu yang lacut itu. Bertengkar yang lacut. Jadi ada 4 perkara ini. Kalau di dalam tubuhnya seseorang ada salah satu bagian dari 4 ini, maka dia ada bagian kemunafikan. Dan jika di dalam tubuhnya itu ada 4 perkara ini, maka dia dikatakan munafik yang murni. Benar-benar orang munafik begitu. Benar-benar orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah diberitahu jangan sampai kita menjadi orang munafik, sebab innal munafiqina fiddarki asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Di kerak itu ya, intip itu ya. Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Babun bab qiyamul lailatil qadri. Qiyamul lailatil qadri, salat di dalam Lailatul Qadar iku minal iman, termasuk iman. Nomor 34. Hadatsana Abul Yaman, qala berkata siapa Abul Yaman? Ahbaruna Su'aibun, qala berkata siapa Su'aib? Qala hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, qala berkata siapa Hurairah? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yakum yang berdiri, maksudnya sholat Lailatul Qadri pada Lailatul Qadar, imanan dengan iman, wahtisaban dan mencari pahala, ghufiro maka diampuni. Ihtisaban ini golek ganjaran, mencari pahala. Ghufiro maka diampuni lahu bagi man apa-apa takut dama yang telah mendahulukan siapa man, bayane min dambi dari dosa-dosanya man. Nabi bersabda, barang siapa yang berdiri pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, di 10 malam yang akhir yang ganjil. Lailatul Qadar. Kalau iktikaf itu tidak harus yang ganjil. Kalau Nabi iktikaf itu 10 hari yang akhir. Tapi untuk Lailatul Qadar itu adanya di antara 10 hari yang akhir yang ganjil. Kok dia sholat dengan iman dan memohon atau mengharap pahala, amrih pahala, maka dosa-dosa yang telah didahulukan diampuni oleh Allah. Mataqaddama min dzambih, dosanya diampuni. Iman yo dia benar-benar membenarkan bahwa hak dan melaksanakan ketaatannya pada Allah. Wahtisaban golek ganjaran karena Allah itu. Bukan karena pamer. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Babul jihad utawi babnya jihad, membela
iku minal iman termasuk iman. Hadatsana Haramiyun bin Habsin qala hadatsana Abdul Wahid qala berkata siapa Abdul Wahid. Hadatsana Umar qala berkata siapa Umar. Hadatsana Abu Zur'ah ibnu Amr bin Jarir qala berkata siapa Abu Zur'ah. Sami itu mendengar aku Abu Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi. Intadaba menanggung siapa Allah. Liman bagi orang kharaja yang keluar. Fi sabilihi di dalam jalannya Allah. La yuhriju tidak mengeluarkan hu pada man illa kecuali apa imanun iman bi padaku Allah. Watas dikun dan membenarkan birusuli pada utusanku Allah. An arji'ahu jika mengembalikan aku Allah hu pada man bima dengan apa-apa nala yang mendapatkan min ajrin dari pahala au ghanimatin atau jarahan au atau udkhilahu memasukkan aku Allahu pada man al jannata pada surga. Walaula dan jika tidak an asuko memberatkan aku Nabi ala umati atas umatku. Maka atu tidak duduk aku Nabi khalfa syariatin di belakang pasukan. Walawaditu dan sungguh senang aku Nabi ani sungguhnya aku Nabi uqtalu dibunuh aku fi sabilillah di dalam sabilillah. Sumahya kemudian dihidupkan. Sumauqtalu kemudian dibunuh aku. Sumauhya kemudian dihidupkan aku. Sumauqtalu kemudian dibunuh aku. Sumauhya kemudian dihidupkan aku. Sumauqtalu kemudian dibunuh aku. Di Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu menanggung bagi orang-orang yang keluar di dalam jalannya Allah. Dia tidak keluar kecuali karena iman padaku Allah dan membenarkan Rasulku. Apa jaminannya? Ar-aji abiman nala min ajarin awanabin. Akan saya kembalikan dia dengan membawa pahala atau dengan membawa jarahan. Kalau mati maka aku masukkan dia ke dalam surga. Dan jika aku Nabi tidak memberatkan atas umatku maka saya tidak duduk di belakang pasukan. Maksudnya Nabi tidak berangkat. Kalau Nabi berangkat terus bagi umatnya Nabi yang ketika itu tidak bisa berangkat kan merasa berat. Kok raisoh melu perang karo Nabi terus yo. Nah, untuk meredam itu Nabi kadang berangkat, kadang tidak. Hanya mengutus pasukannya saja, tapi kadang-kadang Nabi juga memimpin secara langsung. Agar umatnya yang di rumah itu tidak merasa berat. Wong kudune iso mangkat perang kok ra iso mangkat perang karena mungkin tidak ada kendaraan, tidak ada persenjataan, kurang kendaraannya, kurang bekalnya sehingga tidak bisa berangkat. Nah, Nabi ya kadang tidak berangkat. Karena apa? Aku sungguh senang jika aku itu dibunuh di dalam sabilillah. Dibunuh di dalam sabilillah kan mati syahid, kemudian saya dihidupkan lagi. Kemudian saya dibunuh di dalam sabilillah lagi. Kemudian saya dihidupkan lagi. Kemudian saya dibunuh di dalam sabilillah lagi. Karena nikmatnya meninggal di dalam fisabilillah. Mati syahid maksudnya. Nikmat sekali kalau orang
bisa merasakan mati syahid itu. Sehingga Nabi mempunyai keinginan begitu, tapi tidak. Begitu pula nanti di dalam hadis-hadis yang berikutnya besok insya Allah gitu. Ahli surga itu di tekoni terakhir apa sing mbok jaluk. Wis kabeh wis dipenuhi apa ya. Anu mawon Gusti, kula njenengan balik nang donya, kula perangan fisabilillah kemudian dipateni duripin perang fisabilillah, maksudnya mati syahid, dihidupkan lagi gitu. Keinginannya begitu, berarti mentok permintaannya gitu. Itu karena nikmatnya orang yang mati di dalam fisabilillah atau mati syahid. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah kepada kita semua. Sebentar saja ini belum fit gitu. Maaf, dua hari tidak di upload karena sakit gitu. Karena sakit ini sudah mulai baik, alhamdulillah. Nah, sebentar dulu, insya Allah dilanjutkan besok. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Amin. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.